Iman itu memiliki fungsinya untuk mengerjakan amal soleh. Kenapa diminta beramal soleh? Supaya masuk surga, itu Pak. Dan supaya kita nggak capek, diberikan setengahnya oleh Allah, tinggal setengah lagi. Jadi sebetulnya Allah ingin hambanya masuklah. Cuman karena hikmah kehidupan menjadikan kita mesti berikhtiar, saking baiknya Allah dikasih setengah. Ayo setengah diambil. Bahkan setengah ini diberikan dalam kandungan. Cuman sayang fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Lahirnya kan fitrah, ada iman dalam dirinya. Makanya dia mencari Tuhan. Cuman sayang lingkungan yang merubah dia menjauh dari Allah. Ada yang pengaruh ini, ada yang pengaruh itu, lingkungan, karena TV, karena tinggal di tempat tertentu, karena pasangan. Ya, Masya Allah, tega meninggalkan cinta Allah hanya untuk cinta dunia. Tega meninggalkan cinta Allah hanya untuk cinta manusia. Padahal manusia itu mati, Allah selalu hidup. Ya bayangkan. Ya, mencintai sesuatu yang gak ada itu kan semu sifatnya. Anda mencintai barang, barangnya rusak. Ketika barangnya rusak, bagaimana cintanya bisa bertahan? Hah? Cinta manusia tidak abadi. Kalau ingin abadi, bawa dia sampai mendapatkan ridha Allah, sampai ke surga, baru abadi. Tapi kalau Anda mengeluarkan diri Anda dari surga, bagaimana bisa abadi? Ya, aku mencintaimu dengan syarat engkau pindah agama. Begitu pindah, meninggal. Cinta nggak dapat, surga cuma mimpi. Ya Pak, jelas ya? Ketika Allah meminta kita beriman, sesungguhnya dengan iman itu Allah ingin memberikan garansi kepada kita bahwa Anda hamba yang terlindungi, dengan izin Allah bisa mendapatkan surga. Jika iman itu kita gunakan untuk menenun amal soleh. Jelas? Kalau amal saja tidak ada iman maka tidak menjadi soleh. Maka orang yang belum beriman beramal baik, amalnya tidak disebut amal soleh. Amal saja. Amal khair. Gak pernah disebut soleh dalam istilah Al-Quran. Jelas ya? Nanti ketika dia berbuat baik dibalas di dunia. Cuman karena kaidah surga itu ada iman, dan iman itu nggak ada, maka di akhirat tidak diberikan balasannya. Keadilan Allah menjadikan balasan itu diberikan di dunia. Karena investasi amalan itu bukan untuk akhirat, dunia. Karena niatnya dunia, dikasih dunia. Kalau untuk akhirat, diberikan juga akhirat bagiannya. Turunlah Quran surah ke-25 ayat 23. Nanti kalau ada non-muslim bertanya, di mana keadilan Allah Tuhanmu itu? Jadi kalau ada orang nggak beriman berbuat baik nggak masuk surga. Tapi ada orang beriman salah juga berpeluang masuk surga. Maka jawab kepada beliau, ya, kaidah surga itu kaidahnya syarat iman yang pertama kali. Ya, bukan syarat dunia. Maka ingin masuk surga ada persyaratan. Anda masuk kampus ada persyaratan. Masuk surga pun ada persyaratan. Anda lulus di satu hal tapi nggak lulus di yang lainnya, nggak bisa masuk kampus. Anda lulus satu hal nggak lulus yang lainnya, ya sulit masuk surga. Karena syarat surga beda dengan kampus. Syarat surga yang pertama itu adalah iman. Tapi saking adilnya Allah, kebaikan dia di dunia dibalas oleh Allah dengan cepat saat dia hidup di dunia. Maka turun ayat, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Jika ada orang belum beriman berbuat baik, kata Allah, saya akan cepat balas kebaikannya saat di dunia. Cuman karena amalan itu bukan amalan surga, maka saat ke akhirat nanti itu hanya akan jadi debu yang berterbangan yang hanya dia tatap saja. Jelas sampai sini? Dan ini ayat turun karena pertanyaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi. Ya Rasulullah, si fulan orang baik, suka berbagi, cuman nggak beriman sampai saat ini. Bagaimana statusnya? Turunlah kemudian ayat ini. Jelas? Jadi kalau ada yang bertanya lagi sekarang, katakan Anda terlambat Pak. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan Sayyidah Aisyah tentang itu. Turun ayat begini, sampaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang paling lembut. Jelas? Satu, kenapa kita beriman? Karena ada kasih Allah pada orang beriman untuk menempatkan di tempat terbaik saat dia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala.